silakan masuk. Ya, silakan duduk sini. Terima kasih Bu. Nathan, akhir-akhir ini kamu sering tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Padahal jadwal pelajaran sudah saya tuliskan ketika awal kamu masuk di kelas 4. Ya. Nah, kira-kira alasannya kamu tahu tidak mengapa Bu Pipit memanggil kamu ke sini? Iya Bu, karena saya sering tidak membawa buku. Ya. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Bu Pipit juga pernah berbuat seperti itu, mempunyai kesalahan. Nah, kira-kira alasannya kenapa kamu sering tidak membawa buku? Saya lupa buku tidak menaruh buku dalam tas. Karena setelah belajar saya langsung mengambil bukunya. Kenapa sebelum berangkat bukunya tidak dicek lagi, tasnya tidak dicek lagi? Saya terburu-buru berangkat karena takut terlambat. Begitu. Ya, Nathan, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat, pernah kita sepakati bersama dulu? Masih Bu, kita harus punya tanggung jawab. Nah, kamu harus mempunyai tanggung jawab. Terus kira-kira bagaimana penyelesaiannya dengan masalah yang kamu sering tidak membawa buku ini? Saya minta maaf Bu karena sering tidak membawa buku. Dan saya akan mempunyai tanggung jawab dalam belajar, rutin menyiapkan buku dan membawanya ke sekolah. Saya juga janji tidak tidur terlalu malam. Iya, kamu sudah mempunyai keyakinan seperti itu, kamu sudah mengakui kesalahanmu, jadi kamu mempunyai tanggung jawab dalam belajar, tidur tidak terlalu malam, dan mengecek buku ya sebelum berangkat. Ya, Nathan, Ibu sangat bangga sekali dengan kamu. Terima kasih sudah mengakui keyakinan kelas ini. Ya, sekarang kamu boleh istirahat lagi bersama teman-teman. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang, Wada, Sasa. Ayo silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk sini. Wahda, Sasa, kalian tahu tidak mengapa Bu Pipit memanggil kalian ke sini? Tidak tahu Bu. Wahda, Sasa, Bu Pipit mendengar dari teman-teman kalian kalau akhir-akhir ini kalian sering bertengkar. Nah, coba ceritakan kepada Bu Pipit, kenapa masalahnya? Akhir-akhir ini Wahda sering memanggil saya dengan nama orang tua saya Bu. Apa benar seperti itu, Wahda? Benar Bu, tapi saya hanya bercanda. Oh, begitu. Wajar kalau Sasa marah. Ya, Bu Pipit kalau diperlakukan seperti itu juga akan marah. Nama orang tua Bu Pipit digunakan bahan tertawaan. Bu Pipit juga akan marah. Sasa, apa yang kamu lakukan hingga Wahda membuat bertengkar? Saya sangat marah. Barusan saya mendorong Wahda sampai terjatuh Bu. Saya tidak terima nama orang tua saya dijadikan bahan ejekan Bu. Baiklah, saya memahami perasaanmu, Sasa. Perilakumu sebenarnya tidak seburuk itu. Kamu tidak pernah mencelakai orang lain, kamu tidak pernah bertengkar dengan teman. Ya, perilakumu tidak seperti itu. Nah, sebenarnya Wahda menganggap perbuatan ini hanya untuk mencari kesenangan, hanya untuk bersenang-senang saja. Namun bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain hingga membuat kalian bertengkar. Sekarang Bu Pipit tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam mencari masalah ini kalian harus memperbaiki situasinya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita buat, yang telah kita sepakati bersama-sama. Apakah tindakan kalian berdua sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Menurut kalian, apa sih keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Menghormati dan menghargai teman Bu. Kalau kamu, Wahda? Bersikap sopan sesama orang lain Bu. Menurut kalian, dengan apa yang dikatakan Sasa seperti menghargai teman, kemudian Wahda bersikap sopan, apakah itu penting bagi kita?
Iya, Bu. Kalau memang itu penting, kalian harus ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, dengan kejadian Wahdah mengejek Sasa, kemudian Sasa mendorong Wahdah sampai terjatuh, ya, apakah ketika melakukan itu kalian sudah menghormati orang lain? Tidak, Bu. Kalau tidak, apa keyakinan kelas yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah, Sasa? Saya harus mengendalikan amarah dan menghormati teman, Bu. Kemudian kalau kamu Wahdah? Saya harus bersikap sopan sama orang lain, Bu. Bu Pipit tahu apa yang dilakukan Wahdah hanya untuk bersenang-senang. Nah, sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan untuk bersenang-senang itu. Contohnya bagaimana? Kamu bisa bermain di luar kelas, kamu bisa bercanda dengan temanmu, begitu ya. Terus saya akan tanya, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini, Wahdah? Saya akan meminta maaf kepada Sasa dan bercanda tanpa merugikan orang lain, Bu. Kemudian kalau Sasa bagaimana? Saya juga minta maaf pada Wahdah karena tadi sudah mendorong sampai terjatuh. Tepat sekali tindakan kalian. Untuk Sasa mohon lebih bersabar lagi, dan untuk Wahdah mohon untuk bersikap sopan dan menghargai teman. Itulah keyakinan kelas yang harus kita yakini. Nah, sekarang kalian tolong salaman dulu ya, agar tidak terjadi masalah lagi. Kalau sudah salaman boleh istirahat lagi bersama teman-teman ya. Salaman dulu coba. Jangan diulangi lagi ya. Ya, terima kasih. Kalian bisa istirahat dulu sama teman-temanmu. Terima kasih. Bisa lewat. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah dari SDN Sukoramil 4 Kota Kediri. Saya sangat senang karena bisa menyelesaikan masalah bersama teman. Saya akan menghormati teman dan bersikap sopan, serta bercanda tanpa merugikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Saza dari SDN Sukoramil 4 Kota Kediri. Saya merasa senang bisa menyelesaikan masalah bersama teman. Saya akan berbuat lebih baik agar bisa mengendalikan emosi saya dan menghormati teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan dari SDN Sukoramil 4 Kota Kediri. Saya merasa senang karena saya bisa menyelesaikan masalah bersama Bu Pipit. Saya akan mempunyai tanggung jawab dalam belajar dengan membawa buku yang akan saya pelajari di sekolah. Terima kasih.